Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12, di mana kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul multi akad. Baik, saya sendiri Selai Febriani, saya bersama dengan teman saya yaitu Nursianto, Anissa Febriani, dan Muhammad Rija Setiawan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian multi akad. Ya, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian multi akad atau disebut juga dengan al-uqud al-muqarrabah. Nah, jadi kata akad itu berasal dari bahasa Arab yang artinya mengikat, menetapkan, membangun, dan lawan dari kata melepaskan. Selain itu, kata akad juga memiliki arti perikatan atau janji, di mana akad itu sudah diserap dalam bahasa Indonesia secara etimologi. Itu memiliki arti yaitu adalah mengokohkan, meratifikasi, dan mengadakan perjanjian. Nah, sedangkan secara terminologi, akad itu memiliki arti perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya sebuah kewajiban. Dalam hukum Indonesia, akad itu diartikan sebagai perjanjian. Nah, sedangkan dalam hukum Islam itu, akad itu memiliki 3 definisi. Ya, jadi ada 3 definisi tentang akad dalam hukum Islam. Yang pertama ada akad yang berarti keterikatan dalam antara ijab dan qabul. Nah, yang kedua ada akad Malikiyah dan Hanabilah, dan yang terakhir atau yang ketiga ada akad adalah merupakan pertemuan ijab dan qabul, di mana itu akan menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang pengertian multi akad. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam multi akad. Al-Imrani membagi multi akad dalam 5 macam, yaitu al-uqud al-mutanaqabilah, al-uqud al-mutajami'ah, al-uqud al-mutanakidah, wal-mutahadah, wal-mutanafiyah, dan al-uqud mutakhalifah, al-uqud al-mutajanisah. Dari 5 macam itu, menurutnya ada 2 macam. Pertama, al-uqud mutanaqabilah. Al-uqud mutajami'ah adalah multi akad yang secara umumnya bisa dipakai. Berikut penjelasan dari 5 macam multi akad tersebut. Al-uqud al-mutaqabilah artinya akad bergantung atau akad bersyarat. Al-uqud mutajami'ah artinya akad terkumpul. Al-uqud mutanakidah, al-mutawadah, dan al-mutanafiyah adalah akad yang berlawanan. Al-uqud mutanaqabilah adalah akad yang berbeda, dan al-uqud mutanajanisah adalah akad yang sejenis. Selanjutnya, hukum transaksi multi akad. Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya, seperti contoh akad bai dan salaf yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi. Akan tetapi, jika kedua akad itu berdiri sendiri, maka baik akad bai maupun akad salaf diperbolehkan. Dapat disimpulkan bahwa hukum dari multi akad belum tentu sama dengan hukum dari akad-akad yang membangunnya. Dengan kata lain, hukum-hukum akad yang membangun tidak secara otomatis menjadi hukum dari multi akad. Selanjutnya, pembahasan mengenai hukum transaksi multi akad dalam fikih akan selalu berkaitan dengan beberapa hadis Rasulullah yang melarang mengenai adanya 2 akad dalam satu transaksi. Beberapa hadis itu adalah: yang pertama, hadis larangan melakukan 2 jual beli dalam satu jual beli. Yang kedua, hadis larangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursianto akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu pada poin D mengenai batasan dan standar multi akad. Pertama, tinjauan fikih tentang hebat kontrak yang dilarang. Para ulama yang memperbolehkan praktik multi akad bukan berarti memperbolehkannya secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang. Di kalangan ulama, batasan-batasan ini ada yang disepakati dan diperselisihkan. Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut. Yang pertama, atau poin pertama, multi akad dilarang karena nas agama. Dalam hadis, Nabi secara jelas menyatakan 3 bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli dan pinjaman, 2 akad jual beli dalam satu jual beli, dan 2 transaksi dalam satu transaksi. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW melarang jual beli dan pinjaman. Hadis riwayat Ahmad. Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya
diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad antara akad salaf, memberi pinjaman atau qard, dan jual beli. Meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri, hukumnya adalah boleh. Larangan menghimpun salaf dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus kepada riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang minjamkan 1.000 lalu menjual barang yang bernilai 800 dengan harga 1.000. Dia seolah-olah memberi 1.000 dan barang seharga 800 itu mendapat bayaran 2.000. Di sini ia memperolehkan kelebihan 200. Selain multi akad antara salaf dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang multi akad antara berbagai jual beli dan qard dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan qard dalam satu transaksi, seperti ijarah dan qard, salam dan qard, sarf dan qard, dan sebagainya. Meski penggabungan qard dan jual beli ini dilarang, namun menurut Al-Imrani tidak selamanya dilarang. Dan yang poin kedua yaitu haibat kontrak sebagai hilah ribawi. Haibat kontrak yang menjadi hilah ribawi dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli inah dan sebaliknya, dan hilah riba fadl. Yang A, inah. Contoh akad dalam bentuk inah yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga 100 secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga 80 secara tunai. Pada transaksi ini, seolah-olah dua akad jual beli padahal nyatanya merupakan hilah riba dalam pinjaman atau qard karena objek akad semu dan tidak faktual dalam akad ini. Kemudian poin B, hilah riba fadl. Hal ini terjadi apabila seseorang menjual sejumlah, misalnya 2 kilo beras harta ribawi dengan sejumlah harga misalnya 20.000 dengan syarat bahwa ia dengan harga yang sama 20.000 harus membeli dari pembeli tadi sejumlah harga ribawi sejenis yang kadarnya tidak banyak, misalnya 3 kg atau lebih sedikit, misalnya 1 kg. Transaksi seperti ini adalah model hilah ribawi fadl yang diharamkan. Yang ketiga yaitu haibat kontrak menyebabkan jatuh ke riba. Setiap haibat kontrak yang menghantarkan pada yang haram seperti riba hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad hukum yang hukumnya asalnya boleh, namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. Kemudian yang keempat yaitu haibat kontrak terdiri dari akad-akad akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan. Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan haibat kontrak antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan atau akibat hukumnya saling bertentangan, berlawanan, atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad salaf dan akad jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan laba rugi. Sedangkan salaf adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan yang mulia. Karena itu, ulama Malikiyah melarang haibat kontrak dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan ju'alah, sarf, musakah, syirkah, qard, dan nikah. Kemudian, yang selanjutnya itu tinjauan fikih tentang haibat kontrak yang diperbolehkan. Meskipun ada haibat kontrak yang diharamkan, namun prinsip dari haibat kontrak ini adalah boleh dan hukum dari haibat kontrak dikiaskan dengan hukum akad yang membangunnya. Artinya, setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangun adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang untuk pembuatan model transaksi yang mengandung haibat kontrak. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hambali berpendapat bahwa hukum haibat kontrak sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang memperbolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah. Tidak diharamkan dan tidak dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Hukum asal dari syara adalah bolehnya melakukan transaksi haibat kontrak selama setiap akad membangunnya. Ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Itu saja pembahasan dari saya pada poin D. Selanjutnya pembahasan yang berikutnya pada poin E akan disampaikan oleh teman saya, Reza Setiawan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir yaitu implementasi multi akad di perbankan syariah. Perpindahan akad muamalah yang semula personal atau individu menjadi institusi lembaga karena diadopsi oleh lembaga keuangan menimbulkan kerumitan tersendiri yang dihadapi oleh pemerhati dan praktisi lembaga keuangan.
Kerumitan tersebut semakin terasa di era transaksi keuangan modern yang semakin kompleks karena dibutuhkan desain kontrak atau akad dalam bentuk yang tidak hanya tunggal tetapi mengkombinasikan beberapa akad yang kemudian dikenal dengan istilah hybrid kontrak dalam istilah bahasa Inggris atau al-uqud al-muraqabah dalam bahasa Arab atau multi akad dalam bahasa Indonesia. Personal hybrid kontrak berkembang dari teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad atau two in one. Padahal larangan two in one terbatas dalam 3 kasus saja, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan larangan penggunaan hybrid kontrak. Ketiga hadis ini berisi 3 larangan. Pertama, larangan buy dan salab. Kedua, larangan bai'ataini fi bai'atin. Dan ketiga, larangan syafkataini fil syakaitin. Adapun mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini, ulama berada dalam 2 pendapat tersebut, memperbolehkan dan melarang. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Nah, dari paparan di atas dapat disimpulkan melalui metode mukaranah dan tarzih bahwa pendapat pertama lebih kuat dan sesuai dengan perkembangan zaman dibandingkan dengan pendapat kedua. Kesimpulan ini didasarkan atas beberapa pertimbangan. Yang pertama, dalil yang digunakan pendapat pertama memiliki status yang kuat dan kejelasan makna yang dikandungnya. Yang kedua, kesesuaian dengan tujuan syariah atau maqasid syariah, yaitu adanya kemudahan dalam muamalah, keringanan dalam beban, dan memberi peluang inovasi. Yang ketiga, relevansi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia akan transaksi dan akad-akad modern. Model konstruksi hybrid kontrak, model pada bank syariah lebih menganut pada yang pertama, konstruksi al-uqud al-mutakabilah atau akad bergantung pada bersyarat, yaitu multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama tergantung pada kesempurnaan akad kedua melalui proses timbal balik. Yang kedua, konstruksi al-uqud al-maraqabah al-mutazanisah atau akad sejenis, yaitu akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.